Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Joko Sugiarto Tjandra alias Jo-chan adalah seorang pengusaha dan buronan korupsi asal Indonesia sejak 2009 yang lalu. Kini ia pun telah dijebloskan ke penjara karena perannya dalam penggelapan dana perbankan. Setelah menjadi buronan 11 tahun lamanya, kisah pelarian Joko Tjandra akhirnya terhenti. Pasalnya, Barreskrim Polri berhasil menangkap buron kasus pengalihan hak tagih atau Cesi Bank Bali tersebut di Kuala Lumpur pada Kamis 30 Juli 2020 yang lalu. Tentu saja penangkapan Joko Tjandra tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara Polri dan Polis Diraja Malaysia melalui mekanisme Police to Police. Diketahui bahwa saat kasusnya mencuat, Joko Tjandra kerap disebut dengan sebutan Joker. Sebutan itu pun muncul setelah adanya percakapan antara Jaksa Agung Muda Pidana Khusus saat itu, yaitu Kemas Yahya Rahman dengan Artalita Suryani, di mana sewaktu sidang terungkap bahwa Joker dalam percakapan itu merujuk pada Joko Tjandra. Sudah beberapa pekan lalu Joko Tjandra ditangkap dan hingga kini Joko masih terus menjadi perbincangan hangat. Pasalnya banyak pihak yang terlibat dalam kasusnya. Pihak berwajib dan pihak yang memberikan akses kepada Joko Tjandra satu persatu pun mulai tercium dan mulai bermunculan. Dari jenderal polisi, jaksa, hingga pengusaha ikut terseret dalam kasusnya. Dan kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan Barreskrim Polri. Terlepas dari itu semua, bagaimana kisah perjalanannya? Kita akan menilik sedikit kisah Joko Tjandra yang menggemparkan ini. Joko Tjandra telah mendirikan grup mulia, lebih tepatnya didirikan oleh Tjandra bersaudara, yakni ada Tjandra Kusuma, Eka Tjandra Negara, Gunawan Tjandra, dan Joko S. Tjandra pada tahun 1970-an. Bisnis pertama yang dirintis oleh Joko Tjandra adalah perusahaan konstruksi fondasi dan tiang pancang Jaya Sumpels Indonesia. Pada 1980-an, Tjandra bersaudara selain bermitra dengan Sudwikatmono, juga menjalin kerjasama dengan Prajogo Pangestu dan Mohtar Riyadi. Mereka bersama-sama membesarkan grup mulia. Pada 1984, Joko Tjandra dan Eka Tjandra Negara memulai usaha trading melalui PT Mulia Persada Gemilang. Di tangan mereka, perusahaan itu terus menanjak, sehingga mampu berekspansi ke berbagai sektor usaha, seperti industri glassware, properti, pembangunan, dan pengelolaan gedung perkantoran, dan sebagainya. Selain itu, grup mulia juga mengembangkan sayap bisnis ke mancanegara, yakni Singapura dan Belanda. Di Singapura, kelompok usaha itu memiliki dua perusahaan afiliasi, yaitu Sumcheong Pte Ltd dan Sumplis Investment of Singapore. Di Belanda, grup mulia mendirikan Mulia Industrindo Finance BV. Setelah peran Eka Tjandra mulai berkurang, Joko Tjandra mengambil alih tugas sebagai pelaksana grup mulia. Nah, dimulai dari sini Direktur PT Era Get Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Ridwan Mokiat pada 2009 lalu. Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui Cesi yang merugikan negara sebesar 940 miliar rupiah.
Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Joko dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Sahril Sabirin, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun pada 2009. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang Bank Bali. Akan tetapi Joko kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Dia menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012. Setelah saat itu Joko Chandra menjadi buronan yang cukup merepotkan. Pasalnya 11 tahun menjadi buronan dan tak kunjung ditemukan. Namun Joko Chandra kembali tercium. Setelah melakukan kelihayannya, Joko Chandra membuat KTP dalam setengah jam. Sebanyak orang, salah satunya Joko Chandra, datang ke kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Juni 2020. Joko ditemani sopir dan kuasa hukumnya Anita Kolopaking datang ke kantor kelurahan untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik. Joko Chandra tinggal datang ke kelurahan untuk merekam data eKTP. Foto wajah Joko, sidik jari, dan tanda tangan diambil dengan cukup singkat. Seluruh proses pembuatan elektronik KTP hanya berlangsung sekitar 30 menit. Padahal menurut warga setempat, proses mereka mengurus KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan biasanya memakan waktu sebulan. Namun tidak untuk Joko Chandra. Selain itu, Joko Chandra memakai surat jalan khusus kepolisian loh. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polri Argo Yuwono mengatakan, surat jalan seperti yang terbit untuk buron Joko Chandra seharusnya hanya digunakan untuk anggota kepolisian. Surat bernomor SJ-82-6 Romawi _2020-Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Nah, dalam dokumen surat jalan tertulis Joko Sugiarto Chandra sebagai konsultan. Di sana Joko Chandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi. Ditulis juga bahwa dia berangkat pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020. Sampailah pada puncaknya bahwa Joko Chandra ditangkap di Malaysia. Nah, itu tadi sekilas perjalanan Joko Chandra yang dapat dikatakan orang hebat karena mampu mengelabuhi banyak orang hingga orang-orang penting menjadi kaki dan tangannya Joko Chandra. Gimana nih guys menurut kalian? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.